wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tutor 2 MK Maternitas. Di sini kami akan menayangkan roleplay mengenai pendidikan promosi kesehatan kepada ibu hamil terkait dengan persalinan. Kemudian sebelum kami tampilkan video roleplay, kami akan memperkenalkan anggota Tutor 2 beserta dengan perannya. Saya sendiri, Dino Ramana, berperan sebagai ibu hamil 1. Saya Anandara Napiranti Kusuma Dewi, berperan sebagai ibu kepala desa. Saya Amanda Sinang Putri sebagai perawat 3. Saya Marisi sebagai keluarga dari pasien 1. Saya Dita Dwi Pratiwi sebagai ibu hamil 2. Saya Korea Punyata Kami sebagai keluarga pasien 2. Saya Usul Ferdiansyah selaku kepala perawat puskesmas. Saya Rahayu Supriyatin selaku perawat 1. Saya Alia Medisa Putri sebagai perawat 2. Saya Andri Rahma sebagai kader posyandu. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pemeriksaannya gimana, Bu? Alhamdulillah untuk pemeriksaan kehamilan ibu bulan ini normal ya. Berarti anak saya pemeriksaannya sekarang normal ya? Iya. Bagaimana Bu untuk persiapannya? Kalau untuk persiapan barangnya sih sudah ya, Mbak. Tapi kalau untuk persiapan mental saya sih masih sedikit cemas dan takut, Mbak. Merasa takut dan cemas karena apa? Persalinan itu sakit nggak sih, Mbak? Saya takut ya, Mbak. Itu jangan kepikiran yang aneh ya. Jadi emang ini rumit, tapi itu kan sebuah perjuangan untuk bayinya. Nanti kalau masalahnya ini insya Allah ada penanganannya untuk meredakan diri tersebut. Dan ibu juga harus percaya sama suami dan juga keluarga ibu untuk kelancarannya. Akan saya usahakan untuk menyiapkan diri supaya saya dapat menjalani persalinan dengan lancar ya. Alhamdulillah, saya sangat apresiasi keyakinan ibu. Untuk pemeriksaan sekarang sudah selesai ya. Semoga ibu nanti persalinannya lancar, dan nanti jika ada yang ingin ibu tanyakan, ibu langsung bertanya saja kepada saya dan keluarga saya. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih Pak Kades dan Ibu ya, kalian posyandu dan juga teman-teman perawat yang hari ini sudah kita lakukan di posyandu, yaitu pemeriksaan ibu hamil ya. Untuk hari ini gimana ya Pak untuk laporannya terkait ibu hamil? Akan kesiapan persalinan aja. Saya juga menemukan kasus pada ibu Rita sama halnya dengan yang ibu rasakan. Baik, Bu Kades dan juga Bu Kader ya, terkait kasus yang tadi disampaikan Mbak Alia dan juga Mbak Harayu. Sebenarnya kami memang sebelumnya di puskesmas itu ada mau melakukan pemilihan terkait kesiapan ibu hamil, karena kan ibu hamil ini kadang merasa takut dan cemas sesuai dengan kasus yang tadi Mbak Alia sebutkan. Gimana ya Bu, apakah diperbolehkan untuk kami melakukan pemilihan itu? Iya, diperbolehkan. Terima kasih ya Bu Kadir dan juga Bu Kadir. Mungkin nanti akan kami infokan lebih lanjut pemilihannya itu kapan, dan nanti minta tolong untuk dikoordinasikan sama Ibu kita ya. Iya, dengan sangat baik. Terima kasih ya Bu. Kami permisi dulu ya Bu. Iya, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Senang kita bisa bertemu di pertemuan kali ini. Ya, dengan tema pemberian penyuluhan terhadap pendidikan kesehatan ibu hamil persalinan.
Pertemuan kali ini berbeda dengan biasanya karena kita mendatangkan langsung perawat promosi kesehatan dari Puskesmas. Baik, terima kasih juga untuk tenaga kesehatan yang sudah menyempatkan hadir kali ini di pertemuan Posyandu di Desa Asri. Materi ini disampaikan mengenai seputar pendidikan kesehatan kepada ibu hamil yang akan disampaikan kepada para perawat promosi kesehatan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan kepada Ibu Kader Posyandu setempat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Desa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para tenaga kesehatan yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Baik, yang sudah disampaikan langsung kepada Kepala Desa. Kepala Desa kita mendatangkan perawat promosi kesehatan untuk menyampaikan materi tersebut agar ibu-ibu beserta keluarga yang hadir bisa mengetahui mengenai persalinan ibu hamil yang akan disampaikan. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan yang akan disampaikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu perawat promosi kesehatan. Yang pertama yaitu Kepala Puskesmas, ada Ibu Kusno. Kemudian perawat yaitu ada Mbak Rahayu, ada Mbak Arya, dan Mbak Ansel. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kita langsung masuk ke penyuluhan. Ibu Kepala Perawat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kader Posyandu dan juga Ibu Kades ya atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami teman-teman perawat dari Puskesmas. Karena hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil di masa persalinan yang sesuai dengan janji kita ya Bu Kades yang kemarin. Maka dari itu sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu nih untuk ibu-ibu, Ibu Dita dan juga Ibu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu dilancarkan ya Ibu Dita dan juga Ibu Dewi sampai di masa kelahirannya. Dan yang saya hormati, yang kami hormati yaitu Ibu Kader Posyandu dan juga Ibu Kades serta Ibu Dita dan juga Ibu Dewi beserta keluarga yang telah menghadiri penyuluhan kami pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan juga rahmatnya kita masih bisa bertemu dan juga berkumpul di ruangan ini untuk penyuluhan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil di masa persalinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Vera. Di sini saya selaku Kepala Puskesmas di desa ini dan juga ditunjuk langsung oleh Bapak atau Kepala Ibu Desa untuk mengisi penyuluhan pada hari ini. Yang sudah dijelaskan tadi yaitu pendidikan kesehatan ibu hamil pada masa persalinan. Dan nantinya perawat-perawat kami, rekan-rekan kami akan mengisi materi atau kita berbagi informasi, sharing-sharing pengalaman mengenai manajemen nyeri pada saat persalinan, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga pencegahan pendarahan setelah melahirkan seperti itu. Nah, saya mau bertanya lagi kepada Ibu Dita dan juga Ibu Dewi. Di sini ke penyuluhan ini Ibu Dita dan Ibu Dewi ditemani oleh siapa? Baik, kalau untuk saya ini saya ditemani oleh ibu saya ya. Saya juga ditemani oleh ibu saya. Baik, untuk kedua Ibu Dita dan juga Ibu Dewi ditemani oleh ibu ya. Nah, tapi mohon maaf Ibu, saya mau tanya untuk suaminya ada di mana? Kalau suami saya karena sedang bekerja di luar kota jadi nggak bisa nemani saya. Kalau suami saya juga sedang dinas kerja di luar. Oh iya, berarti suaminya sedang bekerja ya di luar kota ya, dan juga saat ini sedang ditemani oleh ibu. Nah, semoga untuk ibu Dita dan juga Ibu Dewi dapat memberikan dukungan dan juga motivasi kepada Ibu Dita dan Ibu Dewi agar nanti dapat mencapai kesiapan persalinannya ya. Ya. Baik, langsung saja ibu-ibu dapat menyimak materi yang diberikan oleh teman-teman perawat
Dan nanti jika ada pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan ya. Waktu dan tempat saya silakan kepada Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Rahayu dari salah satu puskesmas. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu dan juga keluarga tentang materi pendidikan kesehatan kepada ibu masa bersalin. Sebelumnya saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu apa itu kehamilan? Kehamilan itu merupakan proses memiliki anak atau mengeluarkan anak dari dalam kandungan, Mbak. Baik, apakah ada pendapat lain? Suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan keturunan menghasilkan janin yang tumbuh dalam rahim ibu. Baik, benar sekali ya. Sepertinya ibu-ibu ini sudah mengetahui apa itu kehamilan. Baik, kita akan lanjutkan kepada materi ya. Yang pertama, materinya itu manajemen nyeri. Nyeri persalinan adalah bentuk dari adanya kontraksi pada otot rahim yang memunculkan rasa sakit pada pinggang dan menjalar ke arah kepala yang dirasakan seorang ibu. Rasa nyeri yang dialami selama persalinan bersifat unik pada setiap ibu yang dipengaruhi oleh budaya, takut, kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya hingga dukungan dari keluarga. Nah, ketika ibu-ibu sedang merasakan nyeri, ibu-ibu bisa meredakan nyerinya tersebut dengan teknik non-farmakologis atau bisa juga disebut dengan teknik tanpa obat ya Bu. Teknik ini yang bisa ibu lakukan ada dua, salah satunya yaitu teknik acupressure. Teknik acupressure ini merupakan teknik akupunktur tapi tidak memakai jarum atau dipijat. Terus teknik yang kedua yaitu counterpressure. Counterpressure ini diberikan pada daerah yang terasa nyeri atau tidak nyaman. Begitu ya Ibu. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh perawat Alia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Alia yang akan melanjutkan materi dari pemenuhan kebutuhan nutrisi. Karena pada dasarnya bayi nantinya masih mengandalkan ASI, diharapkan ibu-ibu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk dirinya juga untuk sang buah hati. Kebutuhan nutrisi pada ibu masa persalinan terdiri dari yang pertama kebutuhan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan cadangan lemak. Yang kedua, karbohidrat yang merupakan sumber perkembangan bayi yang sangat dibutuhkan, seperti roti, gandum, kemudian kentang, nasi, dan juga pasta. Kemudian yang ketiga, protein dan asam amino untuk pertumbuhan perkembangan dan juga protein hewani meliputi daging, telur, kemudian kerang seperti itu. Sedangkan protein nabati meliputi kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe. Kemudian yang keempat, lemak dibutuhkan untuk memberi energi dan perkembangan sistem saraf bayi. Kemudian yang kelima vitamin, yang keenam mineral. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan lagi kepada perawat Mbak Axel. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah bonding attachment atau IMD, yaitu inisiasi menyusui dini. Nah, cara bayi melakukan IMD dinamakan the first crawl atau merangkak mencari payudara. Nah, pada hakikatnya bayi manusia mempunyai suatu kemampuan untuk menyusui sendiri kepada ibunya dan menentukan kapan pertama kali menyusui dari ibunya. Nah, proses menghisap ini dan gerakan dalam mencari putik ibu dalam kurun waktu 35-50 menit terjadi ketika bayi diletakkan di bunda ibu dengan bantuan indera penciuman, perasa, pendengaran, dan penglihatan. Bayi juga akan belajar mengkoordinasi hisapan, menelan, dan bernafas. Yang selanjutnya itu adalah kala 4. Masa nifas merupakan hal penting untuk memantau kondisi ibu, terutama pada 2 jam pasca melahirkan.
indikasi IMD dapat mempercepat kontraksi uterus sehingga membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi jumlah darah kala 4 postpartum. Selanjutnya yaitu deteksi dini pencegahan pendarahan postpartum. Nah, definisi pendarahan postpartum yaitu kehilangan darah kurang lebih 500 ml atau lebih setelah janin dan plasenta lahir. Upaya yang dapat dilakukan ketika ibu mengalami pendarahan yaitu menghubungi petugas sehingga dapat melakukan pertolongan untuk menghentikan pendarahan. Kemudian ibu juga dapat mencegah pendarahan dengan cara mengurangi aktivitas fisik yang berlebih dan beban pikiran. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Saya akan kembalikan lagi ke Ibu Kusnul. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan perawat yang telah menyampaikan materi kepada kita semua ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Dan selanjutnya saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu ataupun ibu dari keluarga. Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Baik, saya ingin menjawab. Jadi setelah materi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat mengetahui nyeri saat bersalin. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui kebutuhan nutrisi kepada ibu, kemudian kebutuhan energi untuk bayi berkembang. Selanjutnya mengetahui inisiasi untuk menyusui dini agar mengetahui cara belajar, yaitu menghisap, menelan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui masa nifas, yaitu pencegahan perdarahan ketiga postpartum. Terima kasih. Baik, benar sekali. Terima kasih Ibu atas kesimpulan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya sesi tanya jawab ya Ibu-ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami mengenai materi yang telah disampaikan, kami persilakan. Izin bertanya, tadi kan di materi disampaikan bahwa ada teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Kok bisa sih relaksasi nafas dalam ini bisa mengurangi nyeri? Itu kenapa ya? Terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Mungkin rekan saya Mbak Rahayu bisa bantu dijawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dewi. Jadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, teknik relaksasi nafas dalam ini sangat efektif untuk menurunkan intensitas nyeri. Penurunan intensitas nyeri ini pada responden dikarenakan peningkatan fokus terhadap nyeri yang beralih pada relaksasi nafas, sehingga suplai oksigen dalam jaringan akan meningkat dan otak bisa berelaksasi. Otak yang berelaksasi akan merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon endorfin yang menghambat transmisi impuls nyeri ke otak yang dapat menurunkan sensasi nyeri sehingga menyebabkan intensitas nyeri yang dialami responden tersebut berkurang. Begitu Mbak Dewi, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mbak. Saya sekarang sudah lebih paham. Baik, terima kasih Mbak Rahayu atas jawaban yang telah diberikan dan juga alhamdulillah Ibu Dewi sudah paham. Saya mau bertanya lagi nih, apa ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kami? Izin bertanya Ibu, kadang jika bayi sedang menyusui dengan bersamaan muntah atau gumoh itu penyebabnya apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman rekan kami Mbak Alia boleh bantu jawab Mbak? Baik, saya akan bantu jawab. Gumoh pada bayi bisa terjadi ketika terlalu banyak menelan udara saat menyusu atau terlalu banyak minum susu. Istilah medisnya bisa disebut dengan reflux ya. Saat menyusu, cairan ASI atau susu formula akan ditelan melalui mulut, kemudian akan masuk melalui lambung, dan di lambung itu terdapat cincin otot yang akan menutup ketika susu sudah masuk ke dalam lambung ya. Namun saat bayi masih berusia beberapa minggu hingga 5 bulan, cincin otot tersebut belum bisa menutup dengan sempurna, sehingga memungkinkan susu kembali ke kerongkongan dan keluar melalui mulut. Hal ini dapat kemudian menyebabkan terjadinya gumoh pada bayi. Cara mengatasinya yaitu
Dengan cara yang pertama, jangan memberikan susu kepada bayi secara berlebihan. Berikan susu kepada bayi dengan cara sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian yang kedua, posisi tubuh bayi dalam keadaan tegap. Kemudian, sendawakan bayi usai menyusui. Yang keempat, jika bayi ingin minum ASI. Terakhir, jika minum ASI secara eksklusif, ibu-ibu bisa mengurangi konsumsi produk seperti yang terbuat dari keju dan yogurt, karena makanan tersebut itu jika sering dikonsumsi maka membuat bayi sering gemoy. Seperti itu, apakah jawaban saya dapat menjawab pertanyaan dari Bu Dita? Baik, atas jawabannya terima kasih dari Mbak Perawat membuat saya lebih memahaminya. Baik, saya izin untuk bertanya, adakah larangan untuk makan untuk ibu yang sedang hamil, dan apa diperbolehkan seorang ibu hamil makan makanan yang mereka inginkan? Terima kasih, ini adalah pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Alian telah menjawab, dan juga tadi Ibu Korea yang melemparkan pertanyaan kembali. Mungkin rekan kami Mbak Aksen boleh menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Korea ya. Jadi ada beberapa jenis makanan yang tidak disarankan untuk ibu hamil. Yang pertama itu pastinya ikan yang mengandung merkuri. Terus selanjutnya ada daging mentah atau daging setengah matang, telur mentah, atau berbagai makanan yang dimasak setengah matang lainnya. Nah, beberapa minuman juga tuh belum layak untuk dikonsumsi, contohnya tuh seperti alkohol, dan ketika ibu hamil mengidam, selagi itu masih makanan normal bisa dikonsumsi, namun tidak berlebihan ya. Seperti itu untuk jawabannya, apakah bisa dipahami? Iya, saya sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam penyuluhan kita hari ini dan juga sudah menyimak dengan baik, dan terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya mau mempersilahkan kembali. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, saya tutup penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi, dan juga Ibu Kader Posyandu dan juga Ibu Kades, dan tentunya teman-teman perawat yang telah memberikan materi kepada kami semua. Terima kasih banyak. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tenaga perawat promosi yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kemudian akan ditutup langsung acara ini oleh Kepala Desa. Baik, terima kasih. Untuk Kepala Desa, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kali ini untuk ibu-ibu. Apakah sangat senang? Saya yakin mesti senang karena pertemuan ini berbeda ya daripada biasanya, karena mendapatkan pengalaman baru. Sudah disampaikan tadi materinya oleh para perawat promosi secara langsung. Terima kasih untuk kru yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus tadi, dan saya sampaikan rasa terima kasih kami kepada semua kru. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Saya tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami menyediakan tempat kurang berkenan di hati semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.